Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, transfer Santiago Giménez ke AC Milan nampaknya menemui kendala. Penyerang internasional Meksiko itu sangat ingin bergabung dengan Milan bulan ini dan berusaha meyakinkan klubnya Feyenoord untuk membuka pembicaraan dengan raksasa Serie A tersebut. Namun Manuel Baiocchini, seorang pundit transfer, mengungkapkan bahwa meskipun Giménez telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Milan, Feyenoord tidak bersedia menjual pemainnya pada bulan Januari. Meski pemain berusaha meyakinkan klub untuk menjualnya sekarang, tetapi Feyenoord telah ketat dan tidak mau menjual bulan ini. Mereka dapat mempertimbangkannya di musim panas. Santiago Giménez sendiri telah menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan mencetak 15 gol dalam 18 penampilan bersama Feyenoord musim ini, yang semakin memperkuat posisi tawarnya untuk pindah ke Milan. Bahkan media La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu telah mulai mengikuti akun AC Milan di media sosial, menandakan ketertarikan yang lebih besar terhadap klub tersebut. Rossoneri dilaporkan mungkin akan mengajukan tawaran setidaknya 30 juta euro, meskipun mereka tidak berencana untuk menjual pemain manapun di jendela transfer saat ini. Fabio Capello yakin Kyle Walker punya kemampuan untuk mendominasi di Italia, setidaknya selama beberapa tahun, meski akan berusia 35 tahun di bulan Mei nanti. Diketahui jika pemain berusia 34 tahun itu telah resmi bergabung dengan Milan dengan status pinjaman awal hingga akhir musim 2024-2025 secara cuma-cuma, dan Milan kemudian akan punya opsi untuk mempermanenkan kesepakatan itu hingga musim panas 2027 dengan biaya 5 juta euro di musim panas. Terkait hal ini, mantan pelatih Italia dan AC Milan Fabio Capello yakin kepada Kyle Walker akan punya kemampuan untuk mendominasi di Italia setidaknya selama beberapa tahun ke depan, meski dia akan berusia 35 tahun di bulan Mei mendatang. Saya yakin Kyle memiliki integritas fisik untuk mendominasi di Italia setidaknya selama beberapa tahun. Kita melihatnya selama Euro dan di Liga Champions sebelumnya. Ia juga telah membawa pengalaman dan kepemimpinan seorang pemain yang telah memenangkan banyak hal di level tertinggi, ujar Fabio Capello kepada La Gazzetta dello Sport. Setelah mengonfirmasi perekrutan bek kanan Kyle Walker dari Manchester City, AC Milan kini mengalihkan fokus mereka ke lini depan dengan mengincar Riccardo Orsolini dari Bologna. Rossoneri dikabarkan telah mengajukan tawaran yang melibatkan uang tunai serta pemain untuk memboyong winger asal Italia tersebut pada jendela transfer Januari ini. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, AC Milan sebelumnya mengusulkan paket tawaran sebesar 18 juta euro ditambah Noah Okafor untuk Orsolini. Namun, dengan Okafor telah menjalani pemeriksaan medis di RB Leipzig awal pekan ini, Milan dilaporkan sedang merevisi tawaran mereka. Kini, Rossoneri siap menaikkan tawaran tunai menjadi 20 juta euro dan memasukkan Samuel Chukwueze dalam kesepakatan pinjaman untuk menggoda Bologna agar menerima proposal tersebut. Riccardo Orsolini yang telah menjadi pilar penting bagi Bologna dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memberikan dimensi baru bagi serangan Milan. Jika kesepakatan ini tercapai, Orsolini akan bergabung dengan Walker sebagai wajah baru dalam proyek ambisius Milan untuk paruh kedua musim ini. Dengan beberapa hari tersisa di bursa transfer, negosiasi antara AC Milan dan Bologna akan menjadi sorotan, terutama dengan revisi tawaran terbaru dari Rossoneri. Apakah Orsolini akan menjadi tambahan berikutnya di San Siro? Waktu yang akan menjawabnya. Catatkan clean sheet. Pelatih AC Milan Sergio Conceição menegaskan jika mulai dari sekarang timnya harus terbiasa untuk tidak kebobolan dalam pertandingan.
Diketahui jika AC Milan berhasil mengalahkan Girona dengan skor 1-0 dalam laga lanjutan Liga Champions, di mana Rafael Leao keluar sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan setelah mengecoh David Lopez memanfaatkan umpan dari Ismail Benacer. Ini merupakan kemenangan kelima berturut-turut Milan di Liga Champions, sekaligus comeback yang luar biasa, mengingat mereka kalah di dua laga pertama saat melawan Liverpool di San Siro dan Bayer Leverkusen di Signal Iduna Park. Tidak hanya itu, ini juga merupakan pertama kalinya bagi Sergio Conceição mencatatkan clean sheet di bangku cadangan Rossoneri, meski di laga tersebut mereka sempat kebobolan oleh gol Bryan Gil yang dianulir wasit karena offside. Kami tidak boleh kebobolan satu gol pun, tetapi harus lebih solid dan kompak sebagai tim. Ada saat-saat ketika kami tidak menguasai bola dan semua orang harus berpikir dengan cara yang sama. Itulah yang membentuk sebuah tim menurut saya. Ini pertama kalinya kami tidak kebobolan, tetapi ini harus menjadi kebiasaan, ujar Sergio Conceição kepada Sky Sport Italia. Mantan gelandang AC Milan Giacomo Bonaventura baru-baru ini berbagi kisah menarik tentang kepindahannya ke klub yang menjadi impiannya. Dalam wawancara dengan radio Serie A, Bonaventura mengungkapkan bagaimana keputusan tersebut mengubah arah karirnya. Tepat pada tanggal 2 September 2014, Giacomo Bonaventura mengalami ketegangan saat bursa transfer mendekati akhir. Ia awalnya bernegosiasi dengan Inter Milan, namun situasi berubah ketika AC Milan menghubunginya di detik-detik terakhir transfer. Bonaventura juga mengenang pertemuan pertamanya dengan Silvio Berlusconi, mantan pemilik AC Milan. Ia mengingat bahwa Berlusconi memperhatikan penampilannya dan menanyakan tentang gaya hidupnya. Saya telah berbicara dengan Inter, tetapi mereka harus menjual beberapa pemain terlebih dulu. Ketika Galliani menelpon dan mengundang saya ke Casa Milan, saya langsung menerima tawaran itu. Berlusconi sangat senang bisa mendapatkan saya dan memberi saya kepercayaan diri yang besar. Ia mengatakan jika saya tidak memiliki anting, jambul, ataupun tato, dan ia mulai ragu apakah saya seorang pemain bola, ungkap Bonaventura sambil tersenyum. Meski tak berkesempatan meraih banyak trofi bersama AC Milan, Giacomo Bonaventura akan terus dikenang sebagai salah satu pemain yang setia berseragam Rossoneri meski klub berada di saat yang sulit saat itu. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.